Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kiranya damai dan kasih Kristus selalu melingkupi dan selalu memberikan sukacita penuh di dalam hati kita, menjadi orang-orang yang selalu rindu akan Tuhan, yang rindu akan selalu Taurat dan firman Tuhan, sehingga kita merasakan kesejukan hadirat Tuhan ada di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali lagi untuk sedikit belajar tentang firman Tuhan. Kali ini kita ambil kembali ke kitab Amsal di perjanjian lama. Kita ambil di 2 ayat, Amsal 19 ayat yang 11 dan ayat 17. Saya bacakan untuk kita. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Luar biasa Bapak Ibu, firman kali ini kalau kita mengenal Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam kita, terlebih-lebih kita memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang diajarkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata kita memiliki panjang sabar. Kita orangnya lebih sabar daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, daripada orang-orang yang tidak mengenal kasih. Di ayat 11 dikatakan, akal budi membuat seorang panjang sabar. Ya, memang kalau kita berakal budi, kita memiliki pengetahuan, memiliki hati yang bijak, sifat yang bijak dan memiliki hikmat, maka kesabaran, kasih seperti buah-buah roh itu tentunya meluap dan selalu ada mengalir dalam kehidupan kita, sehingga boleh kita melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kesabaran yang lebih daripada sebelum mengenal Tuhan, karena di dalam Tuhan kita diajar bagaimana seharusnya hidup di dalam Kristus, bagaimana seharusnya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penuh kesabaran dan panjang kasih, panjang sabar. Kemudian di ayat yang 17 tadi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Nah, marilah kita membuat Tuhan itu mengambil simpati Tuhan. Di sini dimaksudnya adalah memiutangi Tuhan ini ketika kita mengasihi orang yang lemah. Ketika kita mengasihi orang yang tertindas, ketika jiwa kita terpanggil untuk menolong orang-orang yang tertindas, dalam arti kata bukan dia sebagai pelaku kejahatan yang sangat keji, tetapi kita mengasihi orang yang lemah itu karena di dunia kita lihat bahwa orang yang lemah itu seringkali dan rentan untuk direndahkan, dan rentan untuk dibully, rentan untuk dilecehkan. Sekalipun dia belum tentu berbuat kejahatan, sekalipun belum tentu dia berbuat pelanggaran, tetapi memang itulah kehidupan dunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang lemah itu, orang yang rendahan itu seringkali dilecehkan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita memiliki sifat, memiliki jiwa yang suka menolong orang rendah, suka menolong orang yang tertindas. Kalau saya pribadi, ada jiwa seperti itu yang saya miliki. Ketika saya melihat orang yang tertindas, ketika saya melihat orang yang teraniaya, ketika saya melihat orang yang lemah, ditindas, maka hati saya seolah-olah kok ada keinginan untuk membela gitu. Itu merupakan, ya saya percaya memang itu adalah suara Tuhan. Saya percaya itu adalah jiwa saya dipakai ataupun dibisikkan atau diluapkan oleh Roh Kudus, bahwa orang lemah dan orang yang lemah itu, orang yang rendah itu, ya harus kita kasihi dengan penuh ketulusan, harus kita sayangi dengan kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Jangan membeda-bedakan orang, siapapun dia dalam hidup kita. Jangan membeda-bedakan, jangan melihat status sosial, jangan melihat jenjang kehidupannya, tetapi biarlah kita mengasihi semua orang itu, terlebih-lebih saudara seiman, karena firman Tuhan berkata begitu, mengasihi saudara seiman. Rangkullah setiap orang. Ada pepatah dari Afrika mengatakan begini, orang yang melakukan pelanggaran jangan dijauhi, tetapi rangkullah dia untuk kembali ke hal-hal kebaikan. Saya senang sekali dengan peribahasa ini, dengan filosofi atau dengan ajaran yang dia dari Afrika ini,
bahwa memang sesungguhnya untuk merangkul orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, mari kita rangkul dia supaya dia keluar dari dosanya dan kembali kepada terang Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang menjauhi kejahatan. Marilah kita membuat kesukaan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Buatlah Tuhan itu merasa ataupun berhutang kepada kita, dan dia akan membalasnya. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Kita kasihi orang-orang yang lemah, kita kasih orang-orang yang tertindas, kita mengasihi orang-orang dan berbagi kasih kepada orang-orang yatim piatu, janda-janda, orang-orang miskin. Mari kita kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah kita pelaku firman. Jadilah kita hidup oleh iman kita sendiri. Hiduplah oleh iman. Sola fide. Tuhan Yesus memberkati.